Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Lambang di Data Science Masterclass with R. Di materi kali ini kita akan belajar tentang logical operators ya. Jadi sebuah statement yang bisa menggabungkan beberapa statement lainnya ya. Tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja dibuka RStudio. Baik, sekarang kita sudah membuka RStudio ya. Jadi ada tipe data yang kemarin sudah kita sama-sama tahu ya. Jadi ada boolean ya, atau istilahnya logical ya, 1 0 atau true false ya, true dan false. Maka ada sebuah logical operator, itu ada 3. Yang pertama adalah and ya, atau bahasa Indonesianya adalah dan. Simbolnya menggunakan simbol dan di keyboard ya. Kemudian yang kedua adalah or, bahasa Indonesianya adalah atau, menggunakan simbol garis lurus atas ke bawah seperti ini ya, ada di keyboard, biasanya di atasnya enter. Kemudian ada satu lagi adalah not, atau tidak, atau negasi kalau dalam pelajaran matematika, yang simbolnya menggunakan tanda seru. Jadi apapun menggunakan tanda seru, maka dia dianggap lawan dari apapun statement di belakangnya ya. Jadi misalnya kalau di bagian konsol saya tulis X adalah 100 ya. Sekarang kita punya 100 di sini, dan saya akan menggunakan N ya, tanda dan ya, dimana ada 2 statement kiri dan statement kanan. Dia hanya akan true jika dua-duanya true ya. Satu di sini hanya true jika dua-duanya true ya. Misalnya yang pertama X kurang dari 200 dan X lebih besar dari 50. Oke, jadi kalau ini kita eksekusi, dia menjadi true ya, karena memang 100 kurang dari 200 dan 100 lebih besar dari 50. Oke, sekarang kalau saya buat menjadi hanya salah satu saja yang benar ya, X kurang dari 200 dan ya, ini kita buat salah, X lebih besar dari 300 ya, false, maka dia akan menjadi false ya, karena dua-duanya tidak benar. Dia hanya akan true jika dua-duanya true. Ini true, ini false, maka dia menjadi false ya. Kita juga bisa menggabungkan 3 statement dalam satu kesatuan ya, dalam satu dan ya. Jadi misalnya ini saya copy, oke, tambah lagi dan di sini, dan dan ya, X lebih besar dari 300 ya. Jadi ini true, ini true, ini false, maka hasilnya adalah false, karena pada dasarnya dia pertama akan dieksekusi dulu yang ini dan ini, kemudian ini dan ini baru akan dieksekusi kemudian. Maksud saya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita buat tanda kurung ya, dan kita memang bisa menggunakan tanda kurung, maka hasilnya akan sama ya. Tapi kalau ini saya buat misalnya, oke, ini saya buat true kurang dari 300 ya, X kurang dari 300, maka ini menjadi true. Kenapa true? Karena ini sudah true, ini juga sudah true. Begitu pula kalau tanda kurungnya kita hilangkan, hasilnya juga sama saja ya. Jadi hanya akan true jika semuanya adalah true ya. Nah, kemudian contoh lain, misalnya kalau kita ingin menggunakan or, maka dia true jika salah satunya true ya. Jadi cukup salah satu true, maka dia akan menjadi true. Kemudian kalau untuk or, contohnya adalah misalnya kalau tadi kita punya X sama dengan 100, maka ini saya buat X sama dengan 100, ini true ya. Or X lebih besar dari 2000 misalnya ya. Maka kalau ini kita eksekusi, hasilnya adalah true, karena ini sudah true ya. Bagaimana jika dua-duanya true? Ya tidak masalah, hasilnya juga akan sama. X kurang dari 2000, hasilnya juga akan true ya. Nah, bagaimana kalau ada 3 statement, maka sama, minimal satu saja true, maka dia akan menjadi true. X sama dengan 20 misalnya ya, maka dia tetap akan true karena ini ada satu true ya. Dan dia akan menjadi false jika tidak ada yang true. Jadi kalau semuanya false, maka dia akan menjadi false ya. Misalnya ini saya copy, oke, ini saya buat menjadi false 200, maka dia akan menjadi false. Begitu pula untuk 3 statement,
dia hanya akan menjadi false jika semuanya false ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk negasi itu sangat mudah. Cukup gunakan tanda seru seperti ini, maka apapun yang menjadi hasil atau logic di pernyataan setelah tanda seru akan menjadi sebaliknya. Jadi kalau misalnya saya tulis true, dia adalah true. Maka kalau saya tulis negasi true, dia menjadi false. Kemudian kalau misalnya negasi X sama dengan 100 ya, ini juga akan menjadi false ya. Negasi X sama dengan 100, dia akan menjadi true ya. Bagaimana jika negasinya ada banyak ya? Silakan saja ya. Jadi negasi seperti ini ya. Maka dia hanya akan membalikkan pokoknya setelahnya. Jadi kalau ini true, dinegasikan jadi false, jadi true, jadi false, dan seterusnya. Oke. Jadi tadi and, or, dan not ya. Nah, pertanyaannya apa gunanya dari logical operators ini? Apa manfaatnya ya? Jadi misalnya kita definisikan sebuah data frame, sebut saja DF adalah iris ya, dataset iris. Kemudian kita tahu di sini dataset iris ada banyak, ada sepal length, sepal width, dan seterusnya. Kita bisa melakukan slicing ya. Jadi misalnya kita ingin memilih DF ya. DF, di mana DF itu saya hanya memilih yang sepal width-nya yang lebih besar dari 3,1 misalnya ya, untuk semua baris, dan untuk semua kolom nanti saya keluarkan. Oke. Jadi maka nanti yang dikeluarkan hanyalah data frame DF yang sepal width-nya lebih dari 3,1. Jadi kalau dilihat di sini hanya yang lebih besar dari 3,1 yang keluar. Oke. Begitu pula dengan kita bisa juga menggunakan misalnya hanya sepal width yang memang sama persis dengan 3,1 ya. Maka hanya ada beberapa baris saja ya. Ini cara bacanya adalah data DF ya, data frame DF. Saya memilih data frame DF yang saya seleksi adalah kolom sepal width, di mana satu baris ini saja hanya akan menampilkan yang sepal width-nya persis nilainya 3,1 ya. Barisnya dikeluarkan dan dia berlaku untuk semua kolom. Jadi kolom-kolomnya masih sama persis, kemudian barisnya yang baru kita sesuaikan. Kemudian kalau saya misalnya hanya ingin memilih kolom terakhir, maka saya bisa tuliskan di sini nomor indeks kolomnya 1 2 3 4 5 ya. Atau jadi ada setosa saya sama ya. Atau saya tulis saja spesies dengan menggunakan tanda petik ya. Jadi ini spesies menggunakan S besar, spesies ya, seperti ini ya. Sama, terserah teman-teman mau suka yang style indeks angka atau langsung nama kolomnya. Kita juga bisa menyeleksi lebih detail lagi. Jadi misalnya ini saya copy. Oke, kriteria pertama adalah sepal width yang sama dengan 3,1 ya. Jadi ini, kemudian misalnya sekarang saya ingin yang lebih besar dari 6 sepal length-nya ya. Kita ini untuk semua kolom, kita gunakan perintah done ya. DF sepal length lebih besar dari 6 ya. Maka nanti yang keluar hanyalah yang sepal width-nya sama dengan 3,1 ya, ini 3,1 semua, dan sepal length-nya yang lebih besar dari 6. Oke. Ini kita gunakan dan, dimana yang keluar hanyalah jika true dan true ya. Jadi hanyalah yang memang betul-betul terpenuhi seperti ini ya. Bagaimana jika tidak ada yang terpenuhi seperti itu ya? Misalnya ini lebih besar dari 10 misalnya ya. Jadi ini tidak ada, kemudian sepal length-nya lebih besar dari 600 ya. Kita tahu ini mustahil semua ya. Maka nanti yang keluar adalah kosong ya. Jadi zero rows, karena memang tidak ada data yang sesuai di sini ya. Jadi kalau memang tidak ada yang sesuai, maka tidak ada yang keluar. Tapi kalau ada yang sesuai, maka RStudio akan mengeluarkan data yang cocok dengan logical operators yang bernilai true di sini ya. Bagaimana jika kita gunakan OR? Sama ya. Jadi kalau kita gunakan OR, ini cukup gunakan tanda seperti ini ya. Sepal width sama dengan 3,1 atau sepal length lebih besar dari 6 ya. Maka ini kita buat seperti ini aja biar bervariasi ya. Maka yang keluar adalah dua-duanya ya. Yang keluar adalah data campuran ya. Data campuran antara sepal width yang lebih besar dari 3,1 dan sepal length lebih besar dari 6. Jadi
Kalau ini sepal length-nya kurang dari 6, pasti sepal width-nya lebih besar dari 31. Kalau ini sama ya, bisa 3,1, kita coba lihat yang kurang dari 3,1. Oke. Nih, kalau kurang dari 3,1 pasti dia lebih besar dari 6. Kurang dari 3,1 lebih besar dari 6, ini juga lebih besar dari 6, dan seterusnya ya. Jadi dia akan mengambil semua sisi ya. Ini sisi ini diambil, ini sisi ini juga diambil ya. Nah, bagaimana jika kita gunakan negasi? Oke, sekarang kita coba gunakan negasi. Oke, kita cukup misalnya gunakan yang sepal width-nya, maksud saya ini ya, sepal width-nya bukan 3,1 ya. Jadi semua sepal width selama dia bukan 3,1. Salah ketik ya, saya harus tuliskan tidak sama dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sepal width, selama sepal width-nya bukan 3,1, maka akan dikeluarkan di sini. Selama sepal width-nya bukan 3,1 ya, tidak ada 3,1 di sini ya, maka dia akan dikeluarkan sebagai output di sini ya. Jadi itu ya, simpel ya. Jadi itu materi hari ini, kita sudah belajar tentang logical operator menggunakan AND, OR, dan negasi NOT ya. Saya harap teman-teman bisa paham kapan bisa menggunakan logical operator ini, khususnya sering kita pakai ketika kita ingin melakukan slicing, ataupun nanti ketika kita ingin menggunakan if dan else ya, conditional ya. Kita akan belajar if dan else di materi selanjutnya. Jadi saya harap bermanfaat. Tetap dukung saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga silakan share, bagikan video ini sehingga lebih banyak orang lain yang mendapatkan manfaat serupa ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar Data Science Masterclass dengan R bersama saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.